Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eviana Widayanti dengan NIM 10120101022 dari program studi manajemen terkhusus dari kelas pendidikan kewarganegaraan A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dan juga menjawab study case yang telah diberikan oleh Bapak Syamsuddin Halim yang akan saya jawab secara spesifik terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait HAM. Nah, HAM yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 bahwasanya terkhusus pada pasal 1 ayat 1 bahwasanya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Nah, di sini sebenarnya di real life-nya, di realitanya, HAM masih belum tercerminkan secara spesifik sesuai dengan pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Di Indonesia masih banyak kekerasan yang terjadi, penyelewengan terkait HAM, dan juga penegakan hukum yang masih lemah dari pemerintah. Saya ambil contoh yang lebih mengkerucut di sini. Saya ambil contoh kekerasan seksual, yang mana yang telah terjadi pada tanggal 30 November 2021 ada perundungan atau pelecehan seksual dari KPI. Nah, di sini sudah menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi di kalangan masyarakat terkait kekerasan seksual. Bahwasanya pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Januari hingga bulan Oktober, sudah ada konfirmasi dari Komnas HAM Perempuan bahwa kekerasan HAM di sini sudah melonjak hingga sejumlah 4.500 kasus. Nah, hal ini sudah tidak dapat diwajarkan lagi. Sebenarnya problematika ini tidak hanya didasari oleh satu atau dua oknum saja, tapi beberapa hal yang harus terlibat. Yang pertama mungkin dari segi perempuannya, karena tidak bisa menjaga attitude ataupun menjaga dari perilaku dan juga segi pakaiannya. Dan juga dari segi laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangannya dan juga tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Dan juga penegakan hukum yang masih lemah di Indonesia. Nah, sebenarnya di sini harus ada keterlibatan antara beberapa pihak untuk bisa menegakkan suatu HAM. Nah, dari kekerasan seksual tersebut sudah marak terjadi, apalagi di kalangan masyarakat yang terbilang masih di pedesaan atau masih di pelosok. HAM seperti ini terkait kenyamanan dan juga kebebasan masih sangat terbatas. Tidak ada yang bisa menyokong antara satu sama lain. Tidak ada yang menyokong perempuan untuk diberikan hak terkait tersebut. Jadi masih marak dan tidak ada penegasan dari pemerintah. Jadi di sini mungkin permasalahannya adalah yang pertama, perempuannya ini kurang edukasi terkait mungkin attitude dan juga pakaian. Yang laki-laki mungkin masih kurang edukasi terkait kekerasan seksual, dan juga dari segi masyarakat yang masih melazimkan hal tersebut terjadi dan tidak ada sokongan dari pihak lain untuk menyetop, untuk memberhentikan terkait kekerasan seksual. Nah, di sini peran pemerintah harus terlibat, apalagi dalam penegakan hukum yang keras agar hal tersebut sudah tidak lagi dilakukan. Saran saya dari pribadi, mungkin dari diri kita pribadi yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita tambah edukasi terkait kekerasan seksual dan juga bagaimana mencegahnya, bagaimana mengantisipasi agar kekerasan seksual ini tidak terjadi, dan bagaimana kita sebagai pihak orang lain agar menyuarakan gimana caranya agar kekerasan seksual ini tidak berkelanjut. Terus dari segi mahasiswa secara umumnya, kita harus bisa menyetop. Kita yang sebagai agent of change harus memberikan contoh bagaimana sih sebenarnya untuk mengurangi kekerasan seksual ini terjadi di kalangan masyarakat. Selanjutnya dari pihak pemerintah perlu adanya penegasan bagaimana agar kekerasan ini tidak terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Karena tidak hanya satu atau dua orang saja yang terlibat. Setiap tahunnya, setiap bulannya itu pasti ada pelonjakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan dari segi edukasi dan juga dari segi peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya perlu ada kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah untuk memerangi hal tersebut agar tidak terus berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya terkait HAM. Mungkin kesimpulannya adalah HAM di Indonesia sebenarnya sudah berusaha diterapkan dengan baik.
tapi masih kurang relevan antara kebijakan pemerintah yang diberikan pemerintah dan juga pelaksanaannya. Terus selanjutnya dari segi masyarakat, mungkin kurang adanya kesadaran terkait patuh atas perintah yang telah diberikan atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi mungkin HAM masih berlaku, tapi tidak sesuai atau tidak berlaku secara maksimal. Dan penegakan HAM juga sudah berlaku, tapi kurang ditegakkan dengan maksimal. Mungkin itu dari saya. Sarannya mungkin perlu keterlibatan antara diri kita masing-masing, pihak masyarakat, dari mahasiswa yang menyuarakan pendapat, dan juga penegakan yang benar-benar maksimal dari pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.